Tiga. Hadir, Pak. Ayo lanjutkan. 04 hadir. Dan 04 hadir, Pak. 04 siapa itu 04 itu? Devina, Pak, hadir. Sebutkan namanya. Silakan. Devina Octavia Putri dengan absen 04 hadir, Pak. Itu aja. Nol lima. Erika Putri, absen 05 hadir, Pak. Oke. Lanjut. Oke. Nol. Geraldo Diva Dewa 07 hadir, Pak. Oke. Herjuna 08 hadir, Pak. Lanjut. Ismiatul Hidayah absen 9 hadir, Pak. Oke, lanjut. Hilwi Maula, absen 10 hadir, Pak. Lanjut. Lanjut. Sebelas, 12. 11 Margareta, Pak. Hadir. Ya, lanjut. Lanjut. 13, 14, 15, 16, 17. Nurus absen 15 hadir, Pak. Lanjut. 14 Nur Rohmah hadir, Pak. Putri Oke, Riau lanjut. 16. Putri Riau 16 hadir, Pak. Risma Prasesti 17 hadir, Pak. Ika 12 hadir, Pak. Permisi, Pak, untuk absen 9 atas nama Ronald KG Simarmata tidak dapat hadir karena ada acara nikahan keluarga. Ya, sudah saya izinkan tadi. Sudah. Cuma 19 ya? Iya, Pak. Oke. Dua 20, Salsa, Hadir, Pak. Sophia, Hadir, Pak. 22. Hadir, Pak. Oke, yang nggak ada berarti cuma Ronald ya, izin ya. Oke, minggu kemarin kita membahas tentang apa, Mbak? Mas? Halo? Permisi, Pak, izin menjawab. Jadi kemarin itu membahas elektrolisis, sel Galvani, sama pengecasan aki. Sistematika pengecasan.
Oke. Oke, akhirnya kemarin diputuskan yang mana ya, anunya, apa pilihannya? Udah ada keputusan nggak kemarin? Sudah, Pak. Oke, yang milih nomor 1 siapa? Yang milih nomor 1 berapa orang kemarin? Halo? Ini kalau salah ini untuk selamanya salah semua ini nanti. Oke, yang milih nomor 1, saya coba gambar yang lebih jelas ini ya. Oke, notasi ini kan cukup jelas ya. Oke, saya coba saya sukan. Oke,
Nah, yang perlu saudara pahami bahwa untuk notasi untuk yang di proses AGI itu digunakan, itu notasinya kan di sini negatif, di sini positif. Oke. Nah, sedangkan yang di sini, ini baterainya positif, ini baterainya negatif. Yang kalau saya tambah lagi ke atas, yang ini positif, yang ini negatif. Nah, pada proses awal AGI itu digunakan, ini adalah lampunya nyala. Nah, sekarang pada saat saudara cas, itu harus dimaknai, harus dipahami bahwa air harus mengalir dari kutub positif ke negatif, berarti ke sini. Ini I-nya, ya. Ini I-nya. Karena ditulis itu I mengalir dari positif ke negatif di luar sel. Jadi keluar sel ke lampu, posisinya ke lampu. Karena di sini ada SO4 ketarik ke dalam PbO2, demikian juga ke sini. Nah, sekarang posisi ini dilepas dan tidak ada penggunaan lagi. Nah, sekarang saudara bawa ke tukang aki. Tukang aki, Pak, tolong dicaskan aki saya, atau kalian cas sendiri. Nah, sekarang posisi posisi 1, ini yang positif, ini negatif ya. Ini posisi 1, ini posisi 2. Yang benar itu yang mana? Apakah yang 1 atau yang 2? Yang harus saudara lakukan itu. Supaya yang semula PB itu membentuk PbSO4, ini juga membentuk PbSO4. Nah, harapannya nanti pada proses discharging-nya ini malah kembali ke sini. Nah, ini kembali lagi ke sini. Nah, sedangkan SO4-nya kembali lagi ke sini. Ke larutan. Targetnya itu. Nah, sekarang kalau arus itu mengalir dari positif ke negatif tidak di luar sel, sekarang kalau ada pencatuh cahaya dari luar, maka harus mengalir dari kutub positif ke negatif di dalam maupun di luar sel. Halo? Halo? Kalau pakai elektrolisis, di dalam, Pak. Di dalam ya, oke. Di dalam. Kalau di dalam berarti kira-kira untuk membalik arus itu supaya terbalik dengan yang pertama tadi, maka kamu lakukan yang mana? Saya stop ya. Saya stop. Coba ngacung semua. Yang milih nomor 1 siapa? Milih nomor 2 siapa? Masih ingat nggak gambarnya tadi? Ya, yang milih nomor 1 siapa? Berapa orang? Coba kalian saudara
tampilkan yang milih nomor 1 ngacung. Ini ya, 1 gini, yang satunya yang 2 gini. Ayo, saya ingin tahu pendapat kalian. Gambarnya masih ingat nggak tadi? Saya ulangi lagi ya gambarnya ya. Iya, Pak. Ya, ulangi lagi. Nah, ini gambarnya. Ya. Nah, sekarang saudara sudah punya gambaran apakah nomor 1 atau nomor 2. Ya, sudah dilihat ya. Oke, sudah dilihat. Pikiran kalian tadi adalah targetnya adalah membalik arus dari yang semula ke kiri kembali ke kanan. Sekarang harus kembali ke kanan supaya SO4-nya masuk ke dalam larutan, PP SO4-nya jadi PP, PP SO4 jadi PPO2 begitu ya. Oke. Deal. Nah, sekarang saya ingin tahu yang milih nomor 1 berapa orang? Angkat tangan gini. Yang milih 2 gini. Ya, ayo. Jangan lama-lama, nggak ngerti. Bahaya ini. Oke, yang nomor 1 angkat tangan. Nomor 2 ya. Nomor 1, nomor 2 silakan langsung wis angkatan nih. Ada yang gini silakan. Alisa 2. Ismi? Mana Ismi? Rizky? Ismi ke kamar mandi, Pak. Oh, Rizky 2. Loh, kok 2 semua ya? Gak ada yang 1 ya? Oke, 2 semua ya. Deal ya. Oke. Kenapa kok 2 semua? Halo? 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 Menjawab, Pak. Ya, kenapa? Siapa ini? Muhammad Dika, Pak. Siapa? Muhammad Dika. Ya, silakan Muhammad Dika. Ya kan tadi waktu pengecasan kan berada di dalam sel. Berarti kan nanti putarannya itu searah jarum jam. Berlawanan dengan yang awal yang berlawanan arah jarum jam. Berarti nanti kita kembali dari plus ini kembali ke PPO2 itu, Pak. Ya, yang lain? Aziza? Halo? Aziza? Gimana menurut kalian? Silakan. Ada pendapat dari Aziza Indah Rahma. Ini prinsip ini saya anggap sangat penting karena nanti teraplikasi ke hal-hal yang lain. Syifa? Iya, Pak. Yang izin jawab kan tadi Ya. kalau mau dibalikin kan itu ke arahnya ke dalam sel. Nah, kalau semisal yang 1 itu nanti dia arahnya bakalan ke tetap dari kanan ke kiri karena dia di luar sel. Terus kalau pilih yang 2 itu nanti dia arahnya bakalan ke kanan karena dia di dalam sel gitu. Oke.
Gimana, Azizah? Bisa dipahami apa yang dijelaskan Siva tadi? Oke, halo. Iya, Pak. Ya, Pak. Jadi prinsipnya begini. Ya. Jadi prinsipnya begini. Kalau kalian tadi sudah mengetahui mana yang anoda, mana yang katoda, itu pentingnya pada sel galvanik adalah bisa mengidentifikasi mana yang positif, mana yang negatif. Kalau Pak Budi kemarin menjelaskan untuk menentukan anoda dan katoda pada PB dan PBO2 kemarin gimana anunya penjelasannya? Pakai bilog, Pak. Pakai bilangan oksidasi, ya. Oke. Pakai bilangan oksidasi ya. Bilangan oksidasinya gimana? Bilangan oksidasinya bagaimana? Maksudnya gimana? PB sama PbO2. Bilognya maksudnya gimana? Permisi Pak, saya izin menjawab. Ya, Devi, silakan. Jadi kemarin itu kalau nggak salah, kalau PB-nya meningkat itu kan terjadi oksidasi. Nah, kalau oksidasi itu anion. Terus kalau reduksi itu kation, seperti itu Pak, seingat saya. Oh, anion, anoda. Iya Pak. Anoda, anion. Ya, anoda sama katoda ya. Nah, kalau meningkat itu berarti dia mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi itu adalah anoda. Nah, kalau saudara dibalik, misalnya logam A sama logam B, mana yang anoda, mana yang katoda? Jawabannya kemarin gimana? Logam A sama logam B, mana yang anoda, mana yang katoda? Jawabannya kemarin gimana? Kalau nanti suatu saat Pak Willy tanya gitu, kamu tak wawancarai, ngetes kemampuan kalian, X sama Z, mana yang anoda, mana yang katoda? Ayo, gimana cara jawabnya? X sama Z. Izin menjawab. Sophia, iya. Iya, dilihat dari kereaktifannya, Pak. Kalau lebih reaktif itu oksidasi, dan yang kurang reaktif itu reduksi. Iya, dianggap anoda, ya dianggap anoda, yang reaktif, yang kurang reaktif namanya katoda, ya. Nah, dari situ sudah bisa ditentukan bahwa yang anoda itu adalah yang bermuatan, kalau dihubungkan sama lampu, kamu misalnya suatu saat sasar di mana, punya logam, dua logam berbeda, terus punya lampu, dop, berapa watt katakan, ya. Kemudian ada elektrolit, kamu masukkan, nyala lampu itu. Kenapa kok nyala? Karena ada beda potensial di antara dua logam tadi. Tapi kalau besi sama besi nggak bisa. Nah, semakin dekat jarak antara logam itu, maka semakin kecil arus yang dihasilkan. Semakin jauh, semakin bisa menghasilkan beda potensial yang tinggi. Begitu. Jadi menentukan A sama B mana yang anoda, mana yang katoda, maka ditentukan dari kereaktifannya. Kalau dilihat dari deret volta, maka semakin ke kiri semakin reaktif, semakin ke kanan yang mendekati AU, ya ada Vera, AU, PT itu maka semakin kurang reaktif.
Oke. Nah, itu jawaban yang tepat. Kemudian setelah diketahui makna dari prinsip sel Galvania adalah akan terjadinya arus listrik. Nah, kalau arus listrik ini dimanfaatkan pada suatu alat, maka alat itu misalnya lampu, lampunya akan nyala. Nah, sebaliknya, prinsip yang lain adalah prinsip elektrolisis. Nah, prinsip elektrolisis ini penting sekali karena seperti pengecasan aki itu termasuk prinsip elektrolisis. Dalam pengecasan aki biasanya diberi nama recharging. Proses recharging itu adalah proses pemberian muatan dibalik yang semula arusnya tadi ke arah kiri dibalik ke sebelah kanan. Seperti penjelasannya tadi dari Siva, dari Dika, dijelaskan bahwa dia akan berlawanan arah ke arah jarum jam, masuk ke dalam sel, ya, dan akhirnya berlawanan arah sehingga akan membalik. Yang semula ada PbSO4 di sekitar sel-sel itu menempel, maka akan kembali lagi ke larutan. Halo? Makanya kalau kalian misalnya ngecekkan akinya ke tukang cek aki ya, dicek dulu. Tidak dilihat berapa voltasenya, tapi langsung dimasuki alat namanya hidrometer. Nah, dicek, loh kok ternyata kok merah, misalnya. Berarti encer dia. Jadi ada sumpahnya encer, karena SO4-nya nempel di sel-sel itu. Begitu dicas, maka akan kembali lagi SO4-nya ke dalam larutan. Oke? Halo? Jadi prinsip itu sangat penting sekali. Sekarang kita kembali lagi ke PPT ya. Nah, jadi gambar yang benar di sini adalah yang nomor 2. Kenapa nomor 2? Karena di nomor 2 dijelaskan bahwa arus mengalir dari kutub positif ini ke negatif, tapi masuk ke sel sini, masuk ke sini. Terus kita berarti begini. Nah, akhirnya dia berbalik sama yang ada di sini. Berarti nomor 1 salah. Nah, Pak Windy terus gimana cara mengingat-ingatnya? Mana yang BB, mana yang BBU2? Gampangannya begini, ini kan positif ya, positif baterai ya. Nah ini kan di sana kan juga ada positif juga. Maka positif itu letakkan di positifnya, negatif ini letakkan di negatifnya. Aman. Jadi di situ kan ada gambarnya tulisan min sama plus ya. Plus kasih plus, min kasih min, sudah aman sudah. Ya. Nah, perkara nanti ditanya arah arusnya, baru dilihat, dicek. Benar nggak plusnya ini BBU2? Ya, sedangkan minusnya BB, baru begitu. Oke? Nah, kesalahan mahasiswa. Pak Windy bertanya misalnya tentang discharging. Discharging. Gambar discharging itu digambarkan seperti ini, misalnya ini ada 2 logam, ini adalah gambar discharging. Ya, ini adalah gambar discharging. Ini ada lampunya nyala, kita kasih gambar gini, ya. Ini adalah BBO2, ini akan berubah menjadi BBSO4. Ini akan berubah jadi BBSO4. S4-nya di sini 2 min, akan ketarik ke sini, akan ketarik ke sini. Nah ini ditulis begini,
sudah ditulis discharging begini, ini ada min, ini plus. Nah, kemudian selesai, kemudian ini ya tadi ya gambarnya. Nah, kemudian untuk yang kedua, proses recharging-nya ditulis di sini, recharging. Artinya apa? Pengisian aki, pengisian aki atau akumulator misalnya gitu ya. Nah, kamu nulis lagi di sini. Langsung itu ya. Ini ya. Nah, ini PBS4. Kelihatan ya? Ya, Pak. Lihat, Pak. Terlihat, Pak. Ini PBS4. Gambarnya dibalik gini panahnya. Dibalikan, sedangkan S4-nya ke sini, ke dalam sini. Gambar gini. Nah, kemudian di sini baru dikasih gini. Nah, ini yang benar. Nah, ini begini. Karena kalian sudah ingat bahwa di sini adalah minus, di sini plus, ya. Cara memberikan baterainya itu begini, sehingga arusnya itu mengalirnya ke sini. Nah, kalau ini kembali dalam larutan, maka PB maupun PB, ini PbO2 ya, itu akan kembali lagi segar kembali yang memiliki badan potensial 2,04 volt per 1 sel. Oke, jadi cara menulisnya begini. Jadi jangan sampai keliru. Pak, kalau saya gabung boleh nggak? Ya boleh saja, tapi harus jelas. Hanya gini ya, kamu gabung. Kamu gambar gini. Kamu gambar gini. Ya. Ini tadi proses discharging-nya. Ini BB-nya. Ini BbO2-nya. Nah, proses recharging-nya kamu kasih titik gini. Kamu kasih gini. Nggak apa-apa, boleh. Ini recharging. Ini discharging. Nah, pada saat proses recharging itu, ini harus dilepas. Nanti pada kenyataannya. Ya, oke. Nah, kalau penjelasannya seperti ini, sudah benar ini. Hanya saja tidak ada gambar panah turun, panah ke atas, ya sudah seperti ini. Ya, lebih jelasnya mungkin kalau yang ini menjadi PbS4, terus dikasihkan yang lain, penjelasan yang lain, yang biru itu adalah proses recharging-nya, yang biru recharging,
Yang merah adalah discharging. Begitu. Jadi ini BBS4. Nah, yang warna panah biru itu adalah proses recharging. Ya, sedangkan yang merah adalah proses discharging. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Cukup jelas apa tidak? Ya, halo? Cukup jelas? Cukup jelas, Cukup Pak. jelas, Pak. Oke. Saya jalan-jalan ke PT Smelting, ya, ke PT Smelting. Setelah jalan-jalan ke PT Smelting, Pak Windy mendapatkan informasi bahwa di PT Smelting itu, ini ada hubungannya ini ya, PT Smelting itu mengolah ores itu biji-bijian logam. Jadi ores itu adalah biji-bijian logam. Biasanya diperoleh di tanah itu banyak biji-bijian logam. Nah, kalau ngambilnya PT Smelting ini dari Freeport, maka dimungkinkan di PT Freeport itu banyak CU-nya, ada AG-nya, ada AU-nya. Nah, terutama yang paling banyak adalah CU-nya. CU sebagai major product, sedangkan AU maupun AG ini adalah minor product. Oke? Halo? Nah, di PT Smelting ini, ore ini dilebur. Dilebur, pada saat peleburan ore itu, targetnya adalah dibuat batangan, sehingga yang berupa biji-bijian tadi kalau sudah dilebur meleleh maka bisa dibuat batangan. Nah, batangannya misalnya seperti ini. Jadi ini batangannya, ya, batangan sudah terbentuk batangan. Nah, pada saat peleburan ini ada SO2 yang dihasilkan karena ternyata ada sulfur. Sulfur itu ada dihasilkan di smelting itu pada saat dilebur. Nah, suhunya cukup tinggi suhunya. Jadi masalah kalau dilakukan pembakaran, kemudian dari pembakaran itu sulfurnya tinggi. Karena sulfurnya tinggi mencemari lingkungan, maka dibuat proses yang namanya untuk pembuatan H2SO4. Maka di PT Smelting itu ada proses pembuatan H2SO4 juga. Pakai proses namanya proses kontak proses. Jadi H2SO4 dihasilkan, kemudian batangan-batangan ini itu juga diperoleh di sana. Oke? Halo? Cukup jelas? Iya, Pak. Oke, cukup jelas ya. Kemudian,
Oke. Jadi setelah dilakukan peleburan ini, ya, dilakukan peleburan, didapatkanlah logam-logam batangan ini. Ya. Nah, halo. Ya, Pak. Ini kalau kalian menguasai, kemudian memahami industri asam sulfat, memahami proses elektrolisis, maka kalau kalian melamar ke PT Smelting, kalian diterima, alhamdulillah. Karena apa? Di sana gajinya lumayan besar. Listriknya bersih, ya. Nah, kemudian ada satu bak, besar baknya, yang nanti dipasang secara seri, bukan paralel. Nah, itu nanti akan diletakkan begini. Nah, ini CuS4. Larutannya CuS4. Nah, kira-kira saudara mau mendapatkan Cu yang ada di hasil leburan tadi itu, yang Pak Windy gambarkan begini tadi itu, yang tak coret-coret gini tadi itu, ya, enggak? Ya, yang di sini loh. Yang ini loh, ya, atau batangan-batangan ini loh, ya, itu kan leburan dari biji-bijian tadi. Hasil leburan itu dicetak kotak-kotak, katakan ya, dalam kotak-kotak. Ini mau saya ambil CU-nya, karena ada CU, ada AG, ada bahan-bahan yang lain. Mau saya ambil CU-nya, maka saya mau melakukan proses pengambilan itu menggunakan prinsip elektrolisis yang bisa mengambil kemurnian itu sampai 99,99%. Jadi produk yang dihasilkan nanti bisa menghasilkan 99,99%. Nah, larutan yang saya gunakan CuS4, kira-kira benda kerja yang mau dilapisi itu diletakkan di mana? Yang sebelah kiri atau kanan? Ada kutub positif, ada kutub negatif. Kira-kira benda kerja yang mau saya lapisi, misalnya ada benda kerjanya pakai namanya bio copper. Jadi menggunakan tembaga murni yang thin, tipis. Kira-kira diletakkan di mana? Di kutub positif apa di kutub negatif? Di kutub negatif. Benda kerja yang mau dilapisi diletakkan di mana? Kalau saudara memahami proses elektrolisis, bahwa yang diletakkan di kutub positif itu akan bla 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 bla, yang di kutub negatif akan mengalami bla 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 bla. Untuk yang positif itu nanti akan terkikis, kemudian yang negatif itu akan terlapisi. Nah, berarti benda kerjanya diletakkan di mana? Benda yang mau dilapisi diletakkan di mana? Yang benda ingin dilapisi itu yang di sebelah kiri atau di negatifnya. Jadi di sini ya, benda yang dilapisi. Ya, berarti ini kita di sini ya. Oke, itu jawabannya benar itu, jawabannya Devina itu. Nah, ini namanya mix tadi ya, mix logam. Mix logam itu diletakkan di sini. Nah, akhirnya nanti mix logam itu akan mengalami gini.
Apa artinya? Artinya akan mengalami apa? Korosi. Nah, Pak, nanti korosinya itu menghasilkan apa? Nah, kalau Cu terkorosi akan membentuk Cu12. Nah, Cu12 yang ada di sini, ini Cu12 akan tertarik ke sini, nempel di sini. Oke? Semakin lama di sini akan semakin tebal. Nah, sedangkan yang sebelah kanan itu semakin lama akan semakin terkorosi. Kemudian di sini ada sludge. Di sini namanya sludge. Ada sludge, S-L-U-D-G-E, sludge. Ada sludge di sini. Nah, sludge itu biasanya berisi apa? Bisa berisi AU, bisa berisi AG. Saudara bisa bayangkan, AU dan AG, emas dan perak, itu merupakan free logam yang harganya sangat tinggi. Jadi meskipun minor produk, tapi wah ini diolah di Jepang, tidak diolah di Indonesia. Oke? Jadi akan mengalami pengikisan. Prinsipnya seperti itu. Karena apa? Ini adalah anoda, di sini adalah katoda. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, kalau prinsip seperti ini saudara pahami, maka nanti setiap kamu melakukan proses electroplating selalu diletakkan benda yang mau dilapis itu diletakkan di sebelah di kutub negatif, sedangkan pelapisnya diletakkan di kutub positif. Oke? Halo? Halo? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang ada informasi Pak Windy pernah ke sana, ke PT Smelting. Benda kerjanya itu kalau di buku-buku dituliskan pure thin copper, pure murni, thin tipis, copper, tembaga. Jadi tembaga murni yang tipis. Tapi ternyata kalau saya pergi ke smelting, ternyata tidak menggunakan pure thin copper, tapi di sana menggunakan balok-balok seperti baja. Nah, Pak Windy pikir gini loh, terus ngelepasnya gimana? Kalau digunakan seperti baja itu kan sudah tertempeli, ya, terlapisi. Ternyata teknologinya sana sudah sangat tinggi. Halo? Halo? Teknologinya sangat tinggi. Ternyata di sana itu desain benda yang dilapisi itu meskipun terbuat dari semacam baja gitu, begitu sampai kurun waktu tertentu, katakan berapa hari proses pelapisan katanya ya, karena proses itu berjalan pelan-pelan, semakin lama semakin tebal, maka di akhir waktunya itu untuk melepas tembaganya itu langsung kayak digedor gitu loh, kayak digedor, kayak ditutup, jelat gitu, langsung jatuh tembaganya. Halo? Halo? Jadi seperti itu. Jadi seperti itu yang terjadi di PT Smelting. Dan itu kalau di teoritis banyak digunakan prinsip elektrolisisnya itu dilakukan secara paralel, di sana dilakukan secara seri. Secara seri. Benda kerjanya itu ya di seri gitu. Demikian banyak. Saya cukup heran karena di teori-teori menggunakan secara paralel. Ya. Jadi kalau di seri ya benda kerjanya di sebelah kirinya ini ya di seri. Sebelah kirinya ini seri, dikasih lagi. Oke? Halo? Halo? Halo, Pak. Ya, bisa dipahami ya? Sehingga dengan prinsip yang sama, kalau saudara melakukan electroplating,
Itu kan proses elektroplating, salah satu contoh proses elektrolisis. Tadi kan proses pemurnian tembaga pakai prinsip elektroplating. Ini juga demikian. Ini misalnya ada benda kerja. Nah, di sini benda kerjanya katakan di sini sendok. Sendoknya kotak ya. Anggap aja sendoknya kotak. Di sini nikel. Maka nikelnya nanti akan mengalami proses korosi. Maka akan gini nikelnya. Akan habis. Kenapa? Karena Ni-nya akan teroksidasi untuk Ni2+ plus 2 elektron. Sedangkan di sini ada larutan NiCl2, ada NiSO4 dan macam-macam. Ni-nya ini nanti akan ketarik ke sini. Kekurangan Ni yang ada di sini karena tidak seimbang itu disuplai dari anodanya ini. Nah, makin lama di sini semakin tebal. Apakah sendok, apakah kursi atau benda-benda semakin lama semakin tebal, hasil proses elektroplatingnya bisa didapatkan. Oke, harusnya mengalir begini. Nah, ini. Berarti elektronnya ke arah sini. Oke. Nah, ternyata di teknologi elektroplating itu ada bahan-bahan yang cukup banyak digunakan. Ada brightener, ada leveler, ada macam-macam untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Tapi prinsip ini ya jangan dilupakan bahwa yang kutub positif itu akan mengalami proses oksidasi. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Halo? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, nanti saudara sambil sambil santai-santai cari informasi terkait anodizing. Anodizing itu adalah biasanya pada pewarnaan aluminium. Jadi aluminium warna-warna itu biasanya tidak dilakukan pengecatan, tapi dilakukan proses anodizing. Apa anodizing itu? Nah, saudara nanti cari ya. Kemudian di grup ini sudah saya share tadi linknya di Google Classroom. Saudara kerjakan cari jenis-jenis korosi dan pengendaliannya ya, jenis-jenis korosi. Nah, waktunya mulai hari ini sampai tanggal 30 September. Ya. Pakai di sana ada penjelasannya. Hindari plagiasi punya temannya sendiri. Kalau punyanya temannya, nyelang filing, nyelang pekerjaanmu, kalau sama persis nanti kena penalti ya. Jangan lakukan itu. Oke. Ada yang mau bertanya lagi sampai sini? Tanggal 5 Oktober, nggak salah, sudah bisa pembelajaran luring, sehingga yang rumahnya jauh-jauh siap-siap datang ke Malang ya. Yang belum punya tiket, siapkan tiketnya.
Ada yang mau bertanya? Silakan. Oh ya, saya lupa belum sharing RBS-nya. Nanti saya share di grup ya. RBS-nya kira-kira yang mau dipelajari apa. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ismi? Kemarin yang sudah mengerjakan di silakan dikumpulkan di Google Classroom. Kalau mau diedit silakan, masih punya banyak waktu ya untuk ini, untuk pengerjaan itu kira-kira sampai tanggal 30 September ya. Oke, sekian dulu dari Pak Windy. Untuk hari ini silakan dihidupkan kameranya. Muhammad Dika, mana dirimu? Dika? Oke. Dika. Aziza, nggak kelihatan. 3, 2, 1. Oke. Saya save di 2D, 2D, D3, korosi. Pertemuan ke berapa ini? Keempat ya? Iya, Pak. Oke, saya kira cukup sekian dulu untuk hari ini. Tugas yang saya berikan tolong dikerjakan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.